Kalau minggu lalu Mas kan nggak mau bicara yang Johnson ada yang dan hari ini kita akan mendengarkan sesi yang sangat luar biasa yang akan dibawakan oleh kita bersama. Buat kalian jangan lupa tetap dihubungi ya rekan kerjanya. Mungkin lupa kalau hari ini itu habis bahasa bikinnya itu besok atau kemarin katanya. Jadi lupa dibikin kalau bikinnya ya bisa dihubungi rekan kerjanya di kota dan di kantor juga segera ya supaya kita bisa mengikuti semua rangkaian sesi hari ini dengan lengkap. Dan jangan lupa siapkan catatannya, jangan sampai terpanah dengan pembicara pada pagi hari ini. Siapkan catatan Anda dan kita akan menyambut pembicara yang luar biasa, seorang mentor yang bersama-sama dengan kita. Ya, sudah siap semuanya? Yang sudah siap? Semua, jangan lewatkan ya. Ini nanti ikuti sampai bisa selesai karena tidak lama sharingnya. Jadi jangan sampai tetapi terus back gitu ya. Kalau yang Jordan itu sampai tapi kalau yang Jordan tinggal kerja, jadi ya tinggal tekan tombol baru langsung sudah keluar. Pastikan Anda bisa mengikuti semuanya sampai selesai supaya materinya tidak terpotong. Oke, pembicara yang akan sharing pada sesi hari ini seorang mentor kita bersama Royal Fund Indonesia, juga salah satu stakeholder dari HDI, Royal Speaker dan Public Speaker. Kita sambut bersama. Terima kasih Linda. Oke, pagi semuanya. Oke, saya sebelum memanggilkan narasumber ini, saya izin lepas masker dulu ya. Ya, kita bicara ya di pertemuan kedua tentang the power of attitude atau kekuatan dari sikap. Ya, saya mengamati hal yang sederhana. Kemarin pada waktu saya pergi ke kota Jakarta, yang boleh dikatakan ini adalah kota pertama terbesar dan sebagai window of the world ya dari Indonesia, gitu ya. Saya masih melihat ya ada begitu banyak sikap-sikap yang menurut saya itu dari kita tuh harus diperbaiki. Sebagai contoh, saya sampai mengajarkan pada anak saya untuk mengenai bagaimana tata cara aturan masuk ke lift. Pernah ngalami nggak teman-teman? Pada saat crowded ramai, semua orang itu misalkan hari Sabtu Sabtu malam Minggu gitu ya, mau makan gitu, kan mereka pada berebut lift toh. Nah, yang terjadi itu kadang-kadang saya sampai melihat ya banyak orang tuh sikap etika menghargai orang lain itu kurang. Harusnya yang benar itu bagaimana? Orang yang dari dalam lift ini kan biarkan keluar dulu toh, betul kan? Nah, saya sering melihat bahkan di kota seperti Jakarta gitu ya. Ini yang di luar ini karena takut nggak bisa masuk dari terlalu lama gitu ya. Orang dari dalamnya belum keluar, apa yang terjadi? Ikut mau masuk ke dalam seperti itu. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Seperti rebutan ini ya. Rebutan apa ya? Sesuatu ya di tengah-tengah itu tadi. Dan akhirnya saya saat melihat ini saya mencolok anak saya dan saya bilang, kamu lihat ini loh contoh. Bagaimana kita ini bisa menjadi sebuah bangsa yang besar kalau dalam hal sikap hal seperti ini aja nggak paham individu atau SDM yang ada di Indonesia ini. Itulah kenapa saya mengangkat tema yaitu the power of attitude untuk bulan ini. Ini karena saya melihat banyak orang tuh nggak sadar bahwa seperti hanya manusia tersandung itu bukan karena batu besar, tapi karena kerikil kecil. Nah, kerikil yang buat orang tersandung itu adalah sikap-sikap yang tidak dibiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya mengundang narasumber yang kali ini karena saya melihat ya seperti slogan slogan produsen rokok beberapa tahun yang lalu yang dikatakan seperti ini, tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Saya melihat dia masih muda, tetapi dia punya kedewasaan yang bagi saya melebihi orang dewasa secara usia yang jauh dari beliau. Masih muda tapi punya sebuah kedewasaan yang patut dicontoh buat kita semuanya. Ya, karena itu saya mengundang beliau sebagai narasumber kali ini. Ya, Anda bisa lihat ya,
Executive Diamond Indonesia, third winner, dia juga Cash Award winner juga, dan ya bahkan sering kali diundang juga menjadi pembicara karena dianggap sebagai representatif anak muda, yaitu young entrepreneur. Yuk, langsung aja saya panggilkan. Please welcome Paulus Karlius. Tangan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Pak Paulus. Ini lihat pakaiannya dan cara menyampaikannya udah pasang. Setuju ya teman-teman. Terus camat mana nih? Camat Surabaya ya. Surabaya. Oke. Pastinya boleh lepas dulu supaya nggak terlalu pengap gitu ya. Lus, ngeliatin kamu nih betul-betul contoh yang luar biasa ya bagi anak-anak muda hari ini, karena bukan cuma melihat dari sisi akademis, bukan melihat dari sisi kemampuan teknikal, tapi kok melihat itu secara sisi sikap itu beda banget gitu. Nah, tapi ada satu poin yang saya langsung tanyakan ya teman-teman ya. Paulus kan juga kuliah. Betul kok. Semester 8. Semester 8. Tinggal Nunggu wisuda. Oh iya. Kenapa sih nunggu wisudanya kamu perjelas? Soalnya kuku nggak lulus. Nah, terus mungkin bisa diceritakan ke teman-teman di sini dan juga teman-teman yang ada di Zoom. Ya. Terus menurut kamu, apa pembelajaran yang berbeda dari di HDI dan saat kamu itu di kuliah? Apa yang berbeda? Kan kamu sama-sama belajar di tempat kuliah dan juga di HDI. Apa yang kamu rasakan berbeda dari pembelajaran yang ada di HDI? Oke. Nah, tentunya ini pasti banyak banget perbedaan antara pembelajarannya Paulus di kuliah dan juga di HDI. Nah, yang paling bedanya gimana? Kalau yang Paulus dapatkan di HDI, yang tidak Paulus dapatkan di kuliah, itu adalah di ini kok 3 hal. MMA, wah, bukan ini ya, bukan mix martial art ya, bukan yang puluh kalian ya, Oke. Apa itu? Ya, ini kok yang pertama adalah mental, terus juga adalah kayak mindset dan juga attitude. Itu yang Paulus dapatkan di HDI ini kok. Yang dimana yang pertama adalah mindset. Nah, di sini kayak Paulus ini banyak sekali mendapatkan mindset yang luar biasa kok, dari kayak mindset seorang pengusaha, mindset bagaimana orang bisa sukses, itu Paulus dapatkan di HDI ini kok. Nah, contoh yaitu apa? Mindset pengusaha kok. Jujur kok, dari Paulus waktu kecil sampai lulus SMA itu kayak nggak ada gambaran buat jadi namanya pengusaha. Kenapa? Karena dari latar belakang keluarga kan ya mendidik jadi TNI kan kok. Okay. Jadi ya kayak lihat pengusaha itu apa sih gitu ya. Kayak seringkali sikap masyarakat pada umumnya, kalau saya sebelumnya adalah seorang misalkan pegawai negeri, maka sikap orang tua terhadap anaknya ya udah kamu pegawai negeri aja. Kalau yang punya toko ya kamu nggak toko aja kan gitu. Betul. Nah, jadi ya pada akhir itu ya kayak Paulus nggak ada gambaran sekali untuk yang namanya menjadi seorang pengusaha rekan-rekan semuanya. Dan menariknya pas masuk di HDI itu dapat semua kok, kayak mindset bagaimana sih cara menjadi seorang pengusaha sukses. Contoh apa? Ya sih pelajaran kalau bahas itu banyak nanti ya. Ya kayak bagaimana cara berinvestasi dengan baik, terus bagaimana kayak harus berkomunikasi dengan orang, itu kan banyak hal itu. Jadi terus kayak juga salah satunya ada kayak kalau misalnya kita masuk sukses, kita pun juga harus mau bayar harganya kok. Sebenarnya kan kayak gitu. Nah, jadi kenapa kok dari Paulus pribadi kan ketika saya bertemu dengan teman-teman Paulus yang mungkin suka banget tuh menjalankan bisnis, atau mungkin yang tertarik untuk menjalankan bisnis, bingung mau mulai dari mana. Nah, itu Paulus arahkan kemana? Ke HDI. Kenapa? Karena dari Paulus pribadi sendiri pun merasakan gitu. Ya, jadi maksudnya teman-temanmu juga pasti banyak kan anak muda yang wah mau jadi pengusaha gitu ya. Tetapi mereka juga nggak punya mindsetnya ya. Makanya seringkali salah pilih gitu ya. Salah pilih. Berarti banyak investasi bodong itu. Banyak apa loh? Saya itu dihubungkan dengan ini kok, yang ya itulah kayak masuk orang sukses juga ya, bahwa kan untuk kita menjadi sukses ini kan kita kan harus kayak berani namanya bayar harganya. Seperti itu. Nah, sedangkan banyak orang, apalagi teman-temannya Paulus ya, anak-anak muda, ini apa? Ini cari jalan pintasnya, cari instan kok. Ya. Akhirnya apa? Ikut-ikut kayak investasi bodong, terus ikut-ikut kayak judi online, slot atau mungkin banyak game tuh ada kok kayak gitu kan.
Dia bisa keren gitu paling gue nggak tahu. Jadi modalnya dari pinjaman online ke judi online. Ya ibaratnya ada beberapa kayak gitu juga gitu. Jadi kayak cari jalan pintasnya gitu bro untuk bisa. Iya. Ya, ya mindset kebanyakan orang seperti itu. Kemudian terus ya itu yang pertama dari mindset, yang kedua dari mental rekan-rekan. Nah, kalau bicara soal mental ini kan kalau dari Paulus pribadi kan jujur adalah orang yang ibaratnya kan kayak takut banget tuh buat kayak mencoba hal baru. Nah, karena di awal pas ketika Paulus kecil, pas waktu di sekolah itu pun juga takut mencoba sebuah. Kenapa? Karena sempat dulu pernah nyoba, terus salah tuh, dimarahin. Akhirnya ya gak berani nyoba lagi gitu kan. Jadi berarti kayak udah kayak nyoba terus orang di Surabaya ngomong kasar gitu. Iya, kasar. Kayak gitu. Trauma ya. Trauma gitu gue buat kayak nyoba hal lagi gitu kan. Tapi yang Paulus dapatkan dia itu ya ibaratnya kayak Paulus ini kayak mendapatkan sebuah kesempatan untuk mencoba hal-hal yang banyak kok. Dan meskipun gue Paulus kayak nyobanya ini kayak kurang oke, itu kayak dimaklumi gak apa-apa gitu kok. Jadi kan akhirnya buat Paulus kayak terus melakukan dan akhirnya kayak terbiasa kok. Nah contoh kalau misal jadi ya dulu kan anti banget ya gue kayak misalkan harus kayak nyoba sharing di medsos gue takut gue kayak kayak ibaratnya kayak men-sharingkan konten-konten itu dulu Paulus takut banget gue beneran gue. Takut salah ya gitu. Aku salah kayak tapi dikira jualan apa atau apa mikirnya aneh-aneh gitu. Oke. Kayak takut juga namanya juga penolakan gitu. Takut juga sama kayak kegagalan juga lah. Tapi ya karena sekedar nyoba dan kalau dipikir-pikir pun juga nggak ada salahnya juga kan untuk dicoba. Ya harus dicoba dan Paulus mikir kok. Kan usianya Paulus kan juga masih muda banget ya, masih 22 tahun gitu ya, masih muda banget. Gak kalah. Bakal usianya dia gak kalah. Ya, Paulus kan mikir rekan-rekan ya, wah ngapain kalau misal Paulus pribadi ini kayak takut yang namanya dengan kegagalan itu. Iya. Nah, akhirnya apa? Kan gak ada tanggungan juga kan kok Paulus tuh. Keluarga pun kalau gitu kayak keluarga kan juga belum ada kan, kok belum kayak keluarga juga atau yang gimana. Jadi pacar juga belum punya. Belum gue. Promosi gitu. Ya jadi ya Paulus mikir lagi, wah mumpung masih muda ya, oke. Berani untuk yang namanya apa? Gagal kok. Berani untuk gagal. Berani untuk gagal. Kalau orang selalu malah bilangnya berani sukses, malah mental yang benar diajarkan di ADI adalah berani untuk gagal. Ya ibaratnya kita habiskan jatah kegagalan kita lalu di masa muda. Kan lebih baik ini ya, Bro. Hanya gagalnya di usia muda daripada di usia nanti pas sudah berkeluarga tuh. Aduh. Oh, oke. Bukan sendiri kasih kamu tentang kasih performa ya. Ya itu gue. Jadi yang pertama dapat mindset juga, dapat mentalnya. Ya Paulus ibaratnya kayak akhirnya pun sekarang pun terbiasa gue dengan namanya penolakan. Ya. Mau deketin cewek sekarang, lebih pede ya. Lebih pede karena tahu kuncinya ya. Iya, gue. Sukses itu adalah kumpulan dari kegagalan. Ya, siapa yang mau kamu deketin di sini? Cari mungkin dulu. Oke, lanjut. Terus yang ketiga yaitu yang kita bahas hari ini, yaitu apa? Sikap atau attitude. Nah, itu yang benar-benar kayak Paulus dapatkan banyak sih kok. Iya. Nah, satunya apa? Untuk yang poin pertama yang Paulus dapatkan dari HDI yaitu adalah kayak sikap yang benar dalam memandang masa depan rekan-rekan. Seperti itu. Masih gimana, Chris? Oke, ini kita masuk ke poin mengenai attitude atau sikap ya, gitu ya. Yang kamu rasakan paling banyak adalah perubahan sikap Paulus. Perubahan sikap itu. Memang benar saudara. Saya lihat Paulus dulu dan sekarang itu beda banget, ya. Dan apa ya? Saya appreciate banget dengan Paulus gitu ya. Pertumbuhan diri dia luar biasa. Jadi poin pertama yang kamu dapat dari ADI adalah bagaimana sikap yang benar memandang masa depan. Oke, Paulus bisa sharing ke teman-teman yang ada di sini. Ya, mungkin kalau dulu Paulus kan pribadinya kan lebih ke arah ke orang yang kalau bahasa mudanya kolek gitu ya. Kayak orang yang ya bangun siang terus menghabiskan waktu 70%, 24 jam itu mungkin buat senang-senang, juga bagusnya buat kayak mungkin mempersiapkan cita-citanya Paulus dulu. Jadi kayak banyak hal yang tidak produktif. Jadi Paulus habiskan kayak nongkrong, main game, nonton film, dan yang lainnya gitu. Jadi kayak salah banget dalam memandang masa depan tuh. Nah, tapi setelah kayak Paulus kayak mengikuti HDI, Paulus kayak mendapatkan gambaran jelas tentang bagaimana sih cara memandang yang benar tentang masa depan tuh. Nah, dan ini tuh menariknya tuh yang ibaratnya kan ini ya kok. Paulus kan juga lihat beberapa kayak dari teman-temannya Paulus tuh. Yang ibaratnya kan kayak banyak sekali
salah kok memandang masa depan ini seperti apa. Ya mereka kayak ketika Paulus sudah join ini kok, ngobrol sama mereka itu udah kayak nggak nyambung lagi kok. Kenapa? Karena yang mereka bahas ini lebih ke arah hari ininya mereka kok. Kayak serius-serius aja, gak usah bahas yang terlalu berat. Jadi pas Paulus tanya ya kok, bro, kamu mau jadi apa nih buat 5-10 tahun ke depan? Yang mereka alir aja lulus, kamu kenapa sih bikin kerja besar, yang penting kita bicara kayak cinta-cintaan gitu ya kan. Bahas tentang kayak game atau mungkin yang lain. Jadi kayak nggak nyambung banget kok. Mereka lebih ke arah memikirkan tentang kesenangannya mereka hari ini kok. Itu pasti. Kesenangan mereka hari ini itu seringkali terusik kalau besok lagi ujian. Tes gitu ya. Tapi mikirnya cuma nanya, besok mau tes gitu kan. Iya. Padahal mereka nggak pernah berpikir bahwa hidup ini kamu akan menjalani serangkaian tes atau ujian kehidupan setelah lulus kuliah itu. Betul. Betul. Iya, makanya saya pernah bilang ya, apa beda antara sekolah dan kehidupan? Kalau di sekolah itu katanya kamu belajar dulu baru kamu ujian. Tapi kehidupan sebenarnya kamu ujian dulu. Setiap hari adalah ujian kan gitu kan. Betul ya. Oke. Ya itu sebetulnya Paulus pun juga dengan kurang nyambung juga aku, dan ironisnya Paulus pun juga kayak ngeliat beberapa chat dari teman-temannya Paulus sepertinya malah apa yang kayak malah mengeluh kok terhadap masa depan kok. Dan bahkan mereka memiliki namanya apa? Sikap mental korban kok. Ya mereka kayak memandang masa depan ini kayak negatif banget, terus mereka malah kayak ibaratnya kayak menyalahkan keadaan. Wah, karena COVID ini akhirnya susah ya buat cari pekerjaan. Terus nyalain keluarga mereka kayak aduh, andai aja aku terlahir di kayak sebagai Rafathar gitu ya. Itu kan aneh banget gitu. Terus kayak yang nyalakan pemerintah juga, nyalakan presiden dan yang lainnya gitu. Apa gitu kan? Kayak ibaratnya kita malah kayak mental korban gitu kok. Yang ibaratnya kita mengeluh. Kenapa? Karena tapi kalau kamu nggak jadi, kamu juga akan sama kayak mereka. Sepertinya iya. Ya itu wajar. Wajar dong. Kata-kata dari teman-teman Paulus kayak gitu juga sih. Iya pasti. Terus kemudian gimana kamu saat menyikapi itu? Ya kayak Paulus kan bersyukurnya di hari ini kan kayak wah harus namanya apa, mempersiapkan masa depan ini kan di masa mudanya Paulus tuh. Nah Paulus juga mikir kok waktu itu kok, kalau misal nih Paulus sekitar kayak ya mengikuti rata-rata temannya Paulus itu ternyata kok masa depannya Paulus pun tergambar dengan jelas kok. Bahkan value per jamnya itu dapat berapa itu pun ada kok. Ini mungkin kalau Paulus boleh ngitungkan di papan boleh ya kok? Boleh, ini ada segitu. Langsung aja. Silakan. Nah, ini kelihatannya kursinya Paulus dari lagi keren. Pokok dengerin ini rasanya sedang isi sesi atau sedang coba dulu. Ya, gimana? Jadi Paulus juga mendapatkan sebuah gambaran yang jelas juga rekan-rekannya bahwa misal Paulus ini mengikuti rata-rata temannya Paulus mikir kalau misal cuma ini ya kuliah, belajar, ujian, lulus, cari kerja. Itu nggak salah loh. Menurut saya pribadi ya teman-teman, itu nggak salah. Itu ya itu yang benar menurut mindset beberapa orang, cara menyikapi masa depan mereka ya sudah kan. Anak muda sekolah, cari nilai yang tinggi, lulus, ya kan itu juga nggak salah. Tapi ini yang menarik adalah sikap Paulus memandang masa depan kan gitu kan. Oke. Nah, jadi kalau yang Paulus pandang itu, kalau misal Paulus kayak seperti itu aja kayak pada umumnya, kayak ini kan tuh, value per jamnya Paulus dapat berapa? Oke. Kan pas misalnya Paulus lulus, kan rata-rata kan terus kan simpel ya, ke alumninya Paulus dapat pendapatan berapa? UMR. Rata-rata dari mereka dapat UMR gitu. UMR. Sekarang banyak di bawah, tapi perusahaan nggak mau masuk UMR. Ya kita anggap aja UMR lagi ya. Oke. UMR kan iya 4,4 juta ya. Surabaya ya. Surabaya. Jadi Jogja sama Solo. Solo di bawah pasti. Ya. Surabaya ya. Kita anggap aja Surabaya. Ya. Kamu kan camat Biung. Camat Biung. Ya, yang penting mau gunakan rekan-rekan juga. Jadi kamu sudah sebenarnya ya kalau sendiri ya rekan-rekan kalau besok dapat pendapatan segini, kira-kira value per jamnya Paulus dapat berapa? Nah, akhirnya Paulus coba menghitung per jamnya Paulus. Nah, kan rata-rata dari orang yang bekerja berapa hari dalam waktu sebulan? 25 hari. 25 harinya kita libur lah ya, setuju lah ya. Nah, coba kita bagi kok. Kita bagi
25. Dan pertanyaan sekarang, kita dalam sehari kerja berapa jam? Berapa? 4.500.000. Kuliah. SPB. Dibagi dari berapa? 200. Nah, kalau misal itu mungkin ketemunya ini ya. 2.500. Ya, akhirnya apa? Kalau lihat tuh, kalau misal Paulus lulus besok, dan kalau mengikuti gambar ramadhan umumnya, dapatnya cuma berapa? 22.500 per jam. Nah, dari situ, kelasnya itu yang pernah bilang, waktu kita kamu tahu nggak? Di depan kantor kita gak ada tukang parkir gitu ya. Iya, tukang parkir. Ya, itu sekalinya plus per jamnya dapat 4 mobil. Satu mobil 5.000 beli motornya gitu. Masa harus kamu kasih tukang parkir gitu ya? Waduh, Bapak Ibu langsung kayak ini kena gitu kayak. Dan kalau misal dipikir-pikir lagi ya, tukang parkir di depan kan perlu modal apa? Modalnya kan cuma rompi sama patungan aja kan, cuma iklan. Perlu juga. Nah, sedangkan Paulus tuh modalnya sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, habis apa aku? Oke. Ya ibaratnya, ya Paulus pun juga harus. Akhirnya apa? Kayak memandang masa depan ini ya, kayak gimana caranya untuk bisa memperbesar value-nya Paulus. Kalau bisa lebih besar di usia muda ini kok. Dan pada akhirnya apa? Paulus pun coba untuk ya bayar harganya kok di usia muda ini. Dan kalau dia itu ya Paulus itu kenapa? Ya untuk ikuti training-trainingnya, terus juga kayak melakukan pendampingan juga, terus juga kayak yang mengikuti setiap pertemuan yang ada, ya Paulus ikuti semuanya kok. Kayak gitu. Buat apa? Buat memperbesar value ini kok. Kayak gitu. Tapi, nah ini kok, menariknya ketika Paulus coba untuk membayar harga rekan-rekan, itu banyak Paulus, dan teman-temannya Paulus bilang nongkrong-nongkrong ya, atau main Mobile Legends bareng kan. Dia bilang, loh, kamu udah jarang main game ya, bareng-bareng sama kita, udah jarang banget nongkrong, udah jarang banget buat kumpul-kumpul sama kita lah. Kamu jangan sibuk lah, masa Zoom terus. Dibilang kayak gitu kok. Ayo terus, nikmatin aja masa muda aku. Masa muda cuma sekali kok. Nikmatin aja gitu kan. Ya, saya juga sering dengar itu. Dan akhirnya apa Paulus kayak dalam hati ya berkata ke mereka gitu ya, aku tahu kamu gak usah kuliah aku gitu ya. Aku tahu bahwa masa muda itu cuma sekali, tapi yang aku tahu juga bahwa masa depan pun juga sekali rekan-rekan. Dan Paulus lebih memilih untuk mempersiapkan masa depannya Paulus untuk jauh lebih baik. Ternyata simpel, tapi ya nggak semua orang diajarkan bagaimana sikap memandang masa depan ini dengan benar. Ini kelihatannya simpel, tapi ya ini saya ngomong sedikit ya teman-teman. Ini kan sikapnya Paulus saat kondisi kuliah. Dia memandang masa depan itu seperti apa. Nah sebetulnya ini message-nya bagus loh. Yuk teman-teman bagi Anda sekarang itu kerja. Apapun posisi Anda, kondisi Anda. Betul kan? Anda bisa mengambil insight ini. Sikap Anda memandang masa depan Anda itu seperti apa, itu jauh lebih penting daripada sekedar kondisi Anda saat ini. Tapi yang seperti Paulus bilang, banyak loh orang kerja itu yang sekarang isinya itu nyalain pemerintah, betul nggak? Nyalain bos, sikapnya nyalakan keadaan, and then playing victim kan? Karena mereka nggak punya sikap yang benar untuk melihat masa depan itu. Ini Paulus ngajarin kita sesuatu yang sangat relate banget. Memang kondisi dia kan pada waktu studi dia adalah mahasiswa gitu kan ya. Tetapi sikap yang diambilnya harus jadi contoh buat kita semua. Ya jangan sampai nanti terus malah kita kalah sama Pak Paulus ini, ya, Pak Camat ini. Gitu. Ini saya serius ya karena ya ini bagus banget. Bagaimana kita memandang masa depan ya kita lihat ya kalau kita seperti ini terus hanya dengan kita ngomel berkeluh kesah, apakah masa depan kita berubah? Apakah keadaan kita berubah? Gak mungkin berubah. Nah, yang Paulus lihat adalah ya dia berani gitu, ya, untuk mengambil sikap yang berbeda dari teman-teman. Ya bagi saya lebih otentik lah. Kalau menurut Anda itu hal yang benar, ngapain sih harus ikut selalu yang viral? Betul kan? Pertanyaan yang sederhana, apakah viral atau mainstream selalu baik? Ya selalu baik kan, betul kan? Nah itu. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa belajar ya dari yang pertama ini tentang bagaimana menyikapi terhadap kondisi
keadaan kita ke depannya. Ya. Ini boleh nambah lagi kan? Pertama. Ya. Nah, jadi kan sebelumnya Paulus juga kan diajarkan kayak ya bisa mendapat gambaran bagaimana memiliki sikap yang baik untuk memandang masa depan akan-akan. Tapi menariknya di hari ini Paulus juga dapat yang namanya kesempatan buat menunjukkan sikapnya Paulus. Dengan apa? Dengan adanya kayak training pengembangan diri, terus juga ada beberapa training juga tentang sikap, people skill, itu Paulus dapatkan juga. Dan Paulus juga dapat kesempatan untuk apa? Mempraktekkannya rekan-rekan. Ketika bertemu dengan rekan-rekan yang lebih senior, gimana harus kayak membawa perilaku yang baik, itu Paulus dapatkan banget di hari ini, bro. Seperti itu. Dan ini juga sih, bro, kan Paulus juga melihat ya bahwa sikap ini kan penting. Ibaratnya nih, mungkin kalau Paulus boleh gambar lagi, tentang mungkin ini sudah pernah kita dengar juga ya, sini bahwa kita dengar tentang gunung lah. Gunung kan yang terlihat keren kan bagian apanya? Puncaknya, bener banget katakan. Iya. Dan apa? Lerengnya. Nah, puncaknya ini kalau misal di dalam kehidupan ibaratnya apa? Ibaratnya kemampuan kita, pencapaian kita, mungkin pengetahuan kita. Yang mungkin sering banget orang-orang lihat. Ya, jadi sorotan seperti pindah. Tapi orang lupa dengan apa yang yang paling penting, yaitu apa? Sikapnya untuk yang menjadi fondasinya. Itu yang banyak orang-orang lupa. Jadi kenapa kok kita bisa melihat banyak sekali tanda kutip ya OKB orang kaya baru. Nah di mana mereka ini tanda kutip tidak bertahan lama. Nah karena mungkin lupa dari bagian fondasi, ya sikapnya. Sombong gitu ya. Mungkin jadi gambarannya kan kayak kemampuan dan kepandaian kamu akan bisa membawa kamu ke puncak. Tetapi sikap yang benarnya akan mempertahankan kamu di atas. Nah, banyak orang tuh yang setelah di atas sombong, tinggi hati, itu yang buat akhirnya jatuh. Memang. Nah, itu juga warning loh bagi teman-teman yang sekarang jadi mungkin baru join gitu ya. Terus kemudian cepat menjadi diamond gitu ya. Kalau nggak siap secara sikap, kemudian dia merasa dirinya bahwa aku kan sekarang diamond, gua kan sekarang diamond gitu. Kemudian dari sombong, tinggi hati, cara ngomong ke downline nggak bisa baik gitu ya, memperlakukan orang juga salah karena merasa bahwa sekarang udah diamond. Ini yang justru membuat ya banyak enterprise dari jatuh. Seperti orang di luar sana persis. Cuman bedanya kalau di ini kan kita diajarkan langsung dari awal untuk mengenai sikap ini kan, sehingga ya sambil kita memperbaiki terus ya, menumbuhkan pengetahuan kemampuan kita, tapi fondasinya itu disiapin. Nah ini yang mungkin dimaksud oleh Paulus. Jadi kenapa kok Paulus berpikirnya untuk di masa depannya nanti kok yang Paulus pikirkan adalah Paulus menyiapkan sikapnya Paulus ini kok di hari ini agar apa ketika nanti di masa depan Paulus bisa sukses, Paulus bisa bertahan. Ya, itu ini yang bisa Paulus tambahkan. Ya, oke. Kemudian selain itu, kamu belajar tentang sikapnya apa? Ini kan poin pertama nih, Mas. Kamu ada berapa poin? Ada 5 poin tuh. Kalau 10 poin nggak bisa selesai. Ya. Ini ngomongnya udah persis seperti ini. Pak Camat benar. Gitu ya rekan-rekan. Oke. Berikutnya. Terus untuk yang poin kedua ini ya sebelum Paulus cerita, sebelum Paulus menceritakan tentang poin kedua ini, Paulus ini cerita karena cerita ini juga menyangkut di poin yang kedua. Bagaimana cerita ini ya kayak first impression-nya Paulus lah kalau bertemu dengan apply-nya Paulus ya. Cerita di rumah itu. Oke, saya makin hati. Ya jadi kan pas waktu pertama kali Paulus join kan ini kan kayak datang ke kantor. Ya Paulus mikir kayak aku nih siapa sih gitu, aku kayak pakai jaket karena mahasiswa banget lah, aku kayak kumis-kumis juga gitu kan. Umur berapa waktu itu? Umur 19 Sisa 3 dengan 3 tahun lalu ya? 3 tahun lalu. Oke. Nah, kalau datang kantor, ketemu cerita Bu. Nah, banyak ketemu cewek cantik gitu. Terus ini gue langsung kayak, oh ini ya Paulus ya. Wih, masih dikasih ujian gue ini luar biasa loh. Paulus ini jauh-jauh dari rumahmu ya. Datang ke sini beda-beda. Thank you banget loh. Terus disuruh duduk kok, diambilin minum. Wih, Paulus mikir kok, aku ini siapa ya gitu ya. Sampai di hari ini seperti ini gitu loh, Bro. Oke. Jadi kayak, wah,
Nah biasa gitu ya. Oh, jadi kamu tersekat ke Sindiadi itu karena cintanya cantik itu? Bukan, karena apa yang kita lakukan gitu. Sikapnya cinta, bukan laki-laki. Oke. Terus bahkan pas training pun di open pen aku maksimal banget ya, banyak banget tuh. Selepas dari itu pulangnya aku ditelepon lagi tuh. Kalau kan nggak biasa ditelepon cewek kan biasa nggak ya. Akhirnya kalau sangat tuh ngobrol panjang ya, gue kayak diinfokan, terus kamu tahu nggak makna namamu itu apa? Padahal maknanya apa? Kasih tak makna, tahu gitu ya. Dikasih tahu semuanya. Wah biasa ya ternyata ya. Terus akhirnya ya harus mikir kok, ini yang baik ini cuma cinta aja atau mungkin apa lainnya. Dan ternyata ya semua apa pun baik banget kepada Paulus. Kayak ada Paul Kristo yang kayak bersupport ke Paulus, yang sampai akhirnya juga tetap support banget ya Bu. Gavin juga yang rumahnya jauh beda-beda. Dampingin Paulus prestasi di dekat rumahnya Paulus. Ada Ko Alif juga yang benar-benar ngedampingin Paulus. Ko Felix, Ko Joel, Yeni, bahkan Ko pun juga luar biasa banget. Paulus pun juga ingat dulu gue waktu pertama kali ketemu gue kan bilang gini ke Paulus. Lalu kamu kan anak olahraga ya. Ayo bawakan semangat olahraga itu untuk apa itu di sini. Dan aku yakin kamu pasti bisa sukses. Dan kayak di sana Paulus kayak merasa bahwa wah ternyata hari ini adalah lingkungan yang benar-benar luar biasa banget lah. Kayak maksudnya mikir, Gavin siapa gitu? Saya ini siapa? Seorang mahasiswa semester 3 yang ibaratnya kayak tidak terlihat potensinya sama sekali, tapi kok benar-benar dihargai seperti ini. Jadi kalau misalnya ditanya kayak apa sih membuat Paulus pribadi kayak bertahan ya, gue ya kan punya apel-apel yang support gue Pak. Ini nanti itu kayak mau nangis. Ya kan? Dibuat-buat. Karena ya apa-apa konser itu kayak udah banyak banget sih ke Paulus dan itu yang kayak Paulus bikin bawa ke rekan-rekannya Paulus ya Paulus pun juga pengen berusaha membawa itu setiap kali Paulus ketemu dengan siapapun orang-orang calon rekan-rekannya Paulus atau mungkin timnya Paulus mencoba untuk menghargai mereka terlepas dari apa latar belakang mereka. Ya, jadi gini, Luz, kalau Koko selalu ajarkan ke teman-teman tentang sikap ini ya. Ini buat teman-teman semua. Koko bilang gini ke teman-teman. Kalau kamu tuh baik sama orang yang kamu kenal, kamu tuh bukan orang baik. Karena kan wajar, kamu udah kenal. Kalau kamu nggak baik, ya malah kamu dosa. Kalau kamu baik, kok orang yang baik ke kamu, itu sudah seharusnya. Dan terus kondisi orang baik itu seperti apa sih? Kamu harus bisa bersikap dan memperlakukan dengan baik orang yang tidak kamu kenal sekalipun dan orang asing sekalipun. Itulah baru kamu dinamakan baik. Betul kan, Sulit? Nah, itu yang mungkin akhirnya menjadi sebuah semangat atau spirit ya, yang ada menjadi sikap orang-orang yang ada di haji ini tadi. Ya, jadi teman-teman, ini makanya Paulus kalau merasakan mendapat treatment seperti itu, ya karena ya saya thank you ya. Berarti upline ini sudah menerapkan semua tentang sikap dan prinsip kebaikan yang sebenarnya ini. Ya. Ayo sekarang saya tanya, jujur ya. Kamu sering nggak dengar kalimat yang mau ungkapin? Halo? Di luar sana, jangan ngomong di AGI, sebelum kamu di AGI. Halo? Lalu kalau baiknya ya baiklah sama orang yang kamu kenal atau orang asing. Kalau baik sama orang kamu kenal, ya sudah seharusnya lah. Baik sama orang baik ke kamu, itu harus, gitu kan. Ya kalau kamu balas, tidak baik, kok, ya durhaka kamu kan gitu. Betul. Ini loh satu kualitas sikap yang diajarkan betul untuk, ya kamu jadi harus seperti itu kalau kamu mau sukses. Lalu kemudian mengambil apa secara sisi ya, yang kamu dapatkan? Yang kamu dapatkan ya ini lah, tentang golden rule. Oke. Di mana golden rule ini kan perlakukanlah orang sebagaimana kamu diperlakukan dan jangan perlakukan orang sebagaimana kamu tidak ingin diperlakukan. Jadi kalau misal rekan-rekan kita kalau misal ingin dihormati ya kita pun juga harus menghormati orang lain. Kalau misal kita ingin dihargai ya kita pun juga harus menghargai orang lain. Kalau misal pun kita ingin disenyumi orang lain, kita pun juga harus tersenyum kepada mereka. Gitu. Dan ini mungkin kalau boleh keluar sedikit kok, saya juga mendapatkan kayak sebuah hal baru juga tentang senyuman kok. Ini kalau boleh nyempal dikit ya kok. Paulus pun juga baru sadar bahwa ternyata ada potensi juga dari tersenyum ini kok di dalam dirinya Paulus. Itu Paulus dapatkan di AGI kok.
ketika Paulus mengikuti yang namanya tes presenter di Billionaires. Nah, dirinya kan cerita kayak MC. Nah, itu cerita bilang, "Plus, presentasimu bagus." Gitu. Ini Lus, tapi kita lebih terkesima dengan senyuman mulus. Oh, senyum mulus bisa membuat orang closing Lus, tanpa perlu ngomong. Mungkin terlihat sederhana ya, tapi kayak saya ngomong closing, akhirnya berpikir tuh, wah, oke, berarti harus sering-sering senyum nih. Dan akhirnya kayak setiap ketemu dengan orang, gue Paulus akan selalu kayak berikan senyuman tuh. Ya, jadi orangnya nice guy lah tuh kayak gitu. Ya. Jadi ya kalau mau pikir-pikirkan juga dengan kita senyumkan orang kan akan tersenyum balik dengan kita. Ya itu juga berlaku juga di hukum Golden. Dan yang Paulus juga lihat kan orang-orang kan juga kadang salah ini ya. Kayak mereka ini menunggu buat orang itu berbaik dulu kepada mereka. Ya, menunggu orang lain melakukannya dulu ke kita, gitu kan ya. Orang yang harusnya melakukan, kenapa sih kok senyum ke aku? Kenapa sih kok kamu nggak nyapa aku duluan kan gitu ya? Padahal kan balik lagi ke golden rule itu. Kita yang mulai dulu aja. Dan ini pun Paulus pun juga pernah melakukan hal yang negatif ya, tanda kutip kayak dulu kan Paulus kan orangnya kan minder banget ya rekan-rekannya, kayak kurang percaya diri lah. Nah, kenapa Paulus pun melakukan itu ke teman-temannya Paulus dan juga sekelilingnya Paulus temui lah. Dan pada akhirnya apa? Paulus pun dapat yang Paulus dapatkan seharusnya, yaitu apa? Ya orang pun akhirnya nggak menghargai Paulus. Kenapa? Karena Paulus pun nggak bisa percaya diri kok. Karena ada istilahnya ya, kamu akan mendapatkan apa yang kamu berikan. Jadi kalau misalnya kita memberikan senyuman, kita bisa dapat senyuman. Tapi kalau misal, nah inilah bahasa Inggrisnya dan bahasa Maduranya. You only get what you give in your life. Ini kalau tak jual harganya mahal banget. Ya, premium quality ini, ya, premium quality. Oke. Ya itu, jadi ya kita akan bisa mendapatkan dari apa yang kita berikan pada kehidupan kita, apa yang kita berikan kepada Allah. Jadi gini ya teman-teman, ini topiknya Paulus ini bagus dan beberapa Anda harus mencernanya pelan ya. Saya jelasin dulu ya. Maksudnya nggak bisa jadi. Dulu mungkin kamu kan minder, kalau ketemu orang nggak berani atap mata orang, terus akhirnya nggak berani ngomong duluan sama orang, menutup diri, narik diri. Sehingga otomatis kalau orang melakukan itu terus ya, akhirnya orang menganggap ya, lu siapa sih? Ini ya bukan sesuatu orang yang harus gua perhatikan atau gua lihat kan, betul. Tapi di saat seperti itu kita tuh batin seringkali. Kita batinnya apa? Ya memang gua nggak berhargai sama buat gua. Betul ya. Terus saya merasa semakin minder dan memang ini bukan tempatku gitu. Menarik diri. Memang dunia ini bukan tempatku. Tempatku adalah alam roh. Roh Buddha. Tapi kebayang teman-teman ya. Jadi sikap minder itu justru akan membuat orang yang akhirnya kita menerima apa yang kita berikan. Sikap minder kita itu kan satu energi yang negatif. Dan ini yang membuat orang ini juga negatif pandang kita. Ini kok kayak gini sih? Atau kayak apa? Orang itu nggak akan memahami kita dengan kayak gini. Oh, Paulus seperti itu karena minder. Karena motornya jelek. Jaketnya duplikasi Alex. Terus ya apa dari golongan yang kurang mampu, pas-pasan gitu. Nggak ada orang yang bisa memahami itu. Orang itu akan melihat sikapmu, gitu ya. Setelah kamu bisa merubah sekarang, senyum, lebih percaya diri, gitu ya. Beda ya. Dan akhirnya Paulus pikir sih bahwa sebenarnya kayak ilmu yang Paulus pelajari dari ini atau kayak tentang sikap golden rule ini ilmu yang mahal banget tuh. Ilmunya bos lah. Ilmunya bos. Jadi kenapa ada kayak Paulus juga kayak lihat beberapa kayak teman-temannya Paulus juga gitu di mana mereka dulunya pinter banget, ranking juga di sekolah, tapi kenapa tanda kutip tidak bisa sukses waktu di sekolah? Mungkin salah satunya mereka nggak tahu kok tentang ilmu ini. Iya. Seperti itu. Setuju. Terus ini terkait dengan apa yang kamu lakukan ini. Koko kan juga tahu bonus kamu. Waktu itu ya bonus Koko sama kamu ya kalau secara nilai kurang lebih sama. Dulu Koko umur 22 tahun kan ya dapatnya kalau dikonversikan sekarang kayak bonusmu sekarang masih. Ya. Nah, intinya gini, nggak banyak orang yang berani sampai seperti kamu dan Koko dulu.
Pas dulu. Ada nyobok juga. Kursinya cuma cepat. Jadi gini, teman-teman. Kamu ini kan expand, pergi ke Semarang, pergi ke Depok, Jakarta, gitu ya, keliling, gitu ya. Dengan kondisi bonusmu yang seperti hari ini, yang menurut Koko itu akan menjadi sangat ngepres budgetnya dan bahkan bisa jadi itu minus. Karena Koko ngalamin, gitu ya. Ini kayak mengamini banget. Jangan aku. Ya, tapi yang Koko lihat sikapmu ini. Kenapa kamu melakukan itu? Padahal Koko lihat beberapa jaringanmu itu belum terlalu yang aktif gimana. Misalkan contoh ya di Semarang, itu di Depok, itu apa semua. Jakarta kan belum terlalu yang memberikan output ke kamu yang gede gitu. Karena kan umumnya crossline Koko dulu. Sekarang ya crossline kamu lah ya. Umumnya saat kritis kan mikirnya gini. Ya nunggu jaringan di sana gede lah. Baru aku nanti turun. Kalau enggak kan aku enggak kembali. Nah, ini apa yang membuat kamu tuh berani untuk melakukan? Karena ini yang pertama kan, ya Paulus kan juga kayak subjek dari ini ya, Bu. Ibaratnya kayak dihargai banget dari apa-apanya Paulus tuh. Nah, Paulus kan tadi kan juga bikin aku ini juga harus bisa namanya menghargai ke rekan-rekannya Paulus juga. Jadi, kalaupun misalnya ada kayak satu orang, atau mungkin dua orang, yang ibaratnya kayak proaktif di jaringannya Paulus, meskipun di luar kota, ya Paulus akan kayak berusaha mungkin semaksimal mungkin lah buat bantu mereka gitu. Nah, karena itu ya tanggung jawabnya Paulus tuh. Kayak gitu. Dan juga Paulus mikir, mungkin ini adalah kayak perkenaan Tuhan atau kayak ujian dari Tuhan gitu, yang dimana dari sisi paksa mungkin ya rekan-rekannya. Mungkin kita kan pernah ya sering banget sama dengan paksa. Ini Paulus diuji dari sisi yang namanya attitude-nya Paulus. Kalau misalnya, terus kalau misal Tuhan bisa bicara gitu ya ke Paulus ini, yang cerita Paulus kan jadi terserahnya Paulus kan itu. Ya mungkin ya terserahnya silakan juga Paulus. Iya. Ya mungkin kalau misal Tuhan bisa bicara gitu ya. Terus Tuhan ini ingin ngecek kamu gitu ya. Kalau misalnya kamu dikasih orang yang mau aktif, gimana sih respon sikapmu? Apakah kamu sikap ini cuma kayak nganggap remeh atau mungkin kayak membiarkannya biasa-biasa aja atau mungkin kayak benar-benar kamu maksimalin gitu. Oke, nah kalau mikir apa ya? Kalau bersama mungkin untuk semaksimal mungkin tanggung jawab untuk ya saya namanya kayak membantu rekan-rekannya Paulus. Karena kita dari awal udah selalu bilang kan, kalau kamu mau bergabung di sini, aku akan bantu kamu untuk sukses kan. Betul. Iya, kita harus punya integritas ya dalam hal ini. Betul. Itu terkait dengan ya kalau kita tuh apa yang Paulus sekarang terima dari Tuhan, kita bisa betul-betul merawat, menjaga ya. Ya Tuhan pasti otomatis akan berkenan berikutnya kalau memang ada yang bagus ya akan diberikan ke kita kan. Ya betul itu yang mau saya. Jadi ya walaupun yakin banget rekan-rekan kalau misal pun kalau bisa melatih kayak ujian-ujian ini, jadi baliknya pasti terdapat berkat yang besar. Yang didapatkan. Amin. Ya. Oke. Udah normal? Tapi Paulus memang membantunya nih tulus sekali ya. Upline-nya juga tahu ya pasti gitu ya. Saya juga kaget pertama kali waktu ke Semarang tuh saya masih ingat dia tiba-tiba bilang, Koko kan mau ada acara ini di Semarang. Oh iya, Lus. Paulus boleh ya, Kok, untuk nanti pulangnya bareng sama Koko. Loh, nggak apa-apa, Lus. Kamu pulangnya kapan? Ya, setelah selesai acara. Kamu mau ke Semarang? Iya, Kok. Naik apa, Lus? Naik kereta, Kok. Dolarmu ada berapa di Semarang yang aktif? 1, Kok. Kamu nggak ada calon konsumen lain? Ya ada sih kok konsumen. Tapi Paulus fokus ke yang satu ini dulu. Saya langsung lihat, andai saya punya rekan kerja dolan kayak dia itu 12 jalur gitu. Aduh, saya royal crown cepet lah. Nggak pakai lama. Ya, carikan ya, Lus. Bisa, Bu. Oke, yang berikutnya, Lus. Nah, untuk yang poin ketiga ini yang Paulus dapatkan ketika Paulus mengikuti pertemuan di Biones. Trainingnya dan juga ini pun juga diambil dari bukunya Robert Kiyosaki. Yang dimana
bekerjalah untuk belajar, bukan bekerja untuk uang. Oke. Nah, itu yang harus didapatkan. Jadi, harus berpikir, ternyata maknanya dalam banget ya. Dan ini pun juga penting banget dalam kita yang namanya menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha. Kenapa? Karena ya kan banyak orang yang mikirnya salah ya, mereka kayak bangun usaha buat cepat-cepat untuk dapat hasil, maksudnya kan kayak gitu. Padahal sebenarnya mindset sebenarnya adalah ketika kita jadi seorang entrepreneur, jadi seorang pengusaha, 5 tahun di awalnya kita ini belajar untuk menguasai apa yang harus kita kuasai itu di dalam bidang yang kita tekuni ini. Lalu kita mungkin bisa mendapatkan hasil gede lah. Contoh misalkan kayak Jack Ma, itu kan waktu lama juga kan tuh. Nadiem Makarim dan yang lainnya. Kayak gitu. Jadi kenapa kok Paulus tidak melihat beberapa dari teman-temannya Paulus dan kategori tanda kutip karyawan, mereka susah banget buat ini kok untuk jalankan sebuah usaha. Nah, karena mereka orientasinya ke hasil kok. Nah, sedangkan yang benar adalah apa? Belajar. Dan itu yang Paulus bawa pada saat menjalankan bisnis HDI Narkatka. Jadi kayak setiap Paulus kayak bertemu dengan orang, Paulus mikirnya apa? Ya closing pasti ya, gue mikir closing pasti kok. Kalau bisa dapat juga, tapi jadi Paulus mikir kira-kira gimana ya tadi cara presentasi itu? Harus apa lagi yang di-improve? Jadi kurangnya di mana? Jadi Paulus lebih fokusnya ke sana kok. Dan Paulus yakin kalau misal Paulus fokusnya ke prosesnya tadi, hasilnya pasti akan ngikuti sih. Itu yang Paulus yakin. Amin. Jadi ini poin yang penting banget ya. Bekerja untuk belajar. Apalagi kalau kita bicara bisnis. Bisnis itu kamu nggak mungkin bisa mendapatkan hasil tanpa kamu menguasai. Dan artinya gini, kenapa banyak orang sekarang ikut investasi dan seakan-akan gua nggak perlu ikut, biar orang yang menjalankan, gua tinggal terima duitnya. Justru orang yang seperti ini rentan paling banyak ketipu atau dibohongi. Karena nggak ada orang yang bisa mendapatkan uang tanpa menguasai bidang tersebut. Nggak ada. Dan ini yang sempat kemarin dibahas ya oleh banyak teman-teman. Kenapa? Plus, ini penting. Luangkan waktu 5 tahun pertama untuk kamu tuh belajar dalam sebuah bisnis. Kenapa? Karena ada aturan 10.000 jam. Kan? Betul. 10.000 jam ini, kalau kita mau betul-betul terapkan, misalkan gini gampangannya ya. Oh, saya belajar 1 hari itu 1 jam. Betul ya? Berarti saya baru menguasai keterampilan itu setelah 10.000 jam. Berarti berapa hari? 10.000 hari, betul kan ya? Nah, 1 tahun itu berapa hari? 365, betul kan ya? Paham ya? Saya ulangi ya. Kalau saya belajar itu 1 hari hanya 1 jam. Berarti kan ini saya baru 10.000 hari. Baru saya menjadi master ini tadi. Expert itu. Berarti kan 10.000 hari, kalau saya bagi 365 hari dalam 1 tahun, ya, berarti keluarnya berapa teman-teman sekali? Bisa saya dibantu hitungkan. Berarti Anda baru menjadi expert setelah berapa tahun? 27 tahun. Thank you, sebenarnya. Nah, kalau saya mau meluangkan waktu untuk 2 jam per hari, saya fokus di HDI, saya jalani betul bisnis saya. Saya betul-betul fokus untuk berlatih, presentasi semuanya. Kalau 2 jam, berarti saya cuma hanya butuh berapa hari? 5.000 hari ya, betul. Dibagi 365. Berarti keluarnya berapa? 13 tahun. Gimana kalau saya misalkan luangkan waktu 4 jam per hari untuk belajar? Berarti butuhnya cuma hanya berapa? 2.500 hari. Berarti kalau dibagi 365, berarti keluarnya berapa? 6-7 tahun. Coba lihat. Kenapa saya bilang? Bekerjalah untuk belajar. Ini penting yang Paulus ngomong. Karena saat Anda mau mencapai 5 jam per hari, bahwa apa yang Anda kerjakan itu bukan hasilnya, tapi belajarnya. 5 jam per hari. Berarti Anda butuh berapa? 2.000 hari. Coba lihat, itu. Bagi 365. Pas 5 tahun. Jadi rencananya yang paling penting, saya detailkan dari Paulus ini. Bekerjalah untuk belajar. Kasih waktu. 5 tahun ada di bisnis HDI ini. Yaitu dengan average 5 jam per hari. Lakukan terus 5 jam per hari. Nanti lihat, setelah 5 tahun, Anda bukan cuma sekedar menjadi expert saja.
seperti orang kuliah S1, tapi Anda betul-betul akan menerima output, yaitu income itu. Bekerjalah untuk belajar. Jangan bekerja untuk uang. Dan itu yang membuat kenapa nggak banyak orang yang bisa sukses di bisnis. Karena kalau dibedah lebih detail sedikit tentang Casio kuadran, pendidikan kita mengarahkan kita untuk menjadi kuadran E dan S. Yang secara sikap selalu bekerja kecanduan akan uang. Kalau gua nggak dapat uang, ngapain gua harus kerja? Itulah yang membuat kenapa nggak banyak orang bisa jadi real entrepreneur. Mau ngomong entrepreneur, gua entrepreneur gampang. Mau ngomong gua bisa gampang. Tapi ini pembelajaran. Thank you, Paulus. Ini saya baru keinget untuk membreakdown ya, karena selama ini saya cuma hanya tampilkan quotes atau tulisannya, nggak pernah saya breakdown sampai detail ini. Ya, thank you, Lus. Kamu mengingatkan semua saudara-saudari semua di sini, ya jangan sampai karena kemarin kondisi pandemi baru jalan setahun 2 tahun, terus kemudian ya jalannya juga di era online, belum melakukan pembelajaran yang sebenarnya di bisnis ini secara kondisi offline, kemudian dikit-dikit bilang, kok nggak ada hasilnya, kok hasilnya kecil, kok hasilnya nggak besar, gitu. Kayak ini. Karena salah dalam hal bersikap. Kerja itu untuk belajar, evaluasi, gimana lebih bisa improve lagi. Kita perbaiki supaya lebih baik lagi, kan. Seperti itu. Terus ada tambahan yang lain lagi? Ada poin ke-3. Oke, masih ada poin yang lain lagi? Masih ada, loh. Masih ada. Mau lanjutkan nih, teman-teman. Yang ini sudah 954 gitu ya. Gimana nih yang di Zoom, teman-teman semuanya? Halo. Komennya cuma suaranya kurang jelas, Gimana nih Paulus sesinya sekarang kali ini? Teman-teman mau lanjut nggak nih? Halo. Lanjut ya. Oke. Paul cool ya. Oke. Udah Lus, ayo nomor 4 sekarang. Ya, kalau pada keempat ini kan tentang kayak kepercayaan diri ya, tuh. Oke, nyambung yang tadi kepercayaan diri. Dulu kan ibaratnya kan Paulus kan orang yang ya direview lagi ya, kok. Orang yang minder banget lah, yang nggak percaya diri kok. Nah itu Paulus dari lagi, kenapa sih kok Paulus ini kok dulunya nggak percaya diri banget kok? Karena ya Paulus dulu mikirnya gini kok, percaya diri ini dari benda, dari kayak apa yang Paulus miliki kok, benda-benda yang Paulus miliki. Jadi misalkan Paulus bisa percaya diri kalau misal punya, tanda kutip, HP bagus, mobil gitu kok. Terus juga kayak punya peringkat, punya bonus, dan juga punya lainnya kok. Sehingga ya, cewek cakep gitu. Cewek cakep. Ya, Paulus mikirnya dulu kayak gitu kok. Kayak gitu. Jadi ya, nyata itu adalah pemikiran yang salah. Kenapa? Karena ketika Paulus berpikir seperti itu, dan pada akhirnya ketika bertemu dengan banyak-banyak orang, akhirnya nggak bisa mengeluarkan sikap profesional kok. Kenapa? Karena dari Paulus sendiri kan masih belum punya semuanya kok. Jadi ya minder banget tuh akhirnya kok. Nah, tapi setelah kayak mendapatkan pembahasan tentang yang namanya kayak percaya dirinya bukan dibentukkan dari apa yang kita miliki, tapi dari apa yang bisa kita lakukan dan kita berikan kepada orang lain. Nah itu kayak Paulus pun akhirnya apa? Mulai percaya diri kok. Jadi ya Paulus mikirnya simpel kok. Jadi ini kan Paulus bisa kayak melakukan banyak hal lah kok. Misalnya ketemu sama kayak konsumennya Paulus, apa yang mungkin bisa Paulus berikan kok. Misalkan kayak edukasi tentang produknya, orangnya pun akhirnya bisa kayak mendapatkan manfaatnya yang lebih oke lagi. Dan kalau misalnya kan Paulus berbagi ke teman-temannya Paulus bisa memberikan kayak semangat, inspirasi, terus juga ngajak pun meskipun ditolak ya Paulus ya percaya diri kok. Kenapa? Karena Paulus bisa memberikan hal laku kepada orang tersebut. Apalagi ketika kayak Paulus bisa melihat rekan-rekannya Paulus pun bisa mendapatkan penghasilan tuh dari hal itu kan kayak salah satu bentuk yang kayak ibaratnya wah ternyata dari kayak melakukan ke orang lain ini bisa meningkatkan kepercayaan diri Paulus loh kok. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak misalkan di timnya Cole juga di tim Billionaire atau mungkin di timnya Coach jual ke bawah itu kan sebisa mungkin ya Paulus kayak memberikan ya tenaga, waktu, terus ya apapun aku untuk apa untuk bisa jadi manfaat buat orang lain. Nah, karena dengan Paulus kayak
melakukan semua itu tuh kayak mendorong kepercayaan diri orang. Gitu. Ini saya seperti terima ya. Ini langsung ya buat teman-teman semua. Misalkan ini ya, gampang. Yang Paulus tadi bilang, confident itu bukan dimiliki saat kita tuh mengenakan sebuah benda, barang atau sesuatu status jabatan yang kita miliki. Tapi justru confident itu akan kita dapatkan pada saat kita tuh bisa memberikan sesuatu manfaat untuk orang lain. Nah, kita ambil contoh aja ya, gini ya paling gampang, teman-teman supaya nggak bingung. Saya pakai jam, oke? Jam saya itu RM gitu ya, harganya 5 miliar gitu kan. Saya pakai, oke? Saya pakai. Terus gigi saya tak kasih dari berlian satu, gitu ya. Gitu ya. Nggak tahu nih kalau segigi ini berapa karat ya? Mungkin 5 karat ya, lebih ya, satu gigi. Perhatikan ya. Saya merasa kalau pakai RM, pakai berlian gigi itu apa yang saya miliki membuat saya jadi dihargai orang. Confident itu kan berkaitan dengan orang menghargai kita kan gitu. Tapi perhatikan, kalau saya terus kemudian ketemu Anda, terus ngomong gini, terus apa sih? Terus saya tunjukin gigi saya. Terus apa sih? Kira-kira orang nggak menghargai nggak sih? Kebayang? Gila ya. Tanya, ada kepikir gini, cabut aja gigi gitu kan ya. Nggak make sense ya gini ya. Ini menarik banget ya teman-teman. Saya perdalam ya. Jam saya mau tunjukkan kayak apa pun orang nggak peduli kok, betul kan? Tapi bayangkan dengan kondisi saya nggak memiliki apapun itu, betul kan? Seperti hari ini saya nggak pakai jam itu, saya juga nggak pakai gigi berliannya. Tapi pada saat saya bertemu dengan Anda, saya bertemu dengan Paulus, saya memberikan pujian yang sederhana bahwa misalkan saya ngomong Paulus, dadamu keren banget loh hari ini. Luar biasa loh dadamu. Koko salut sama kamu. Coba lihat, mana yang akan lebih menuai respect itu? Gigi berlian 5 karatnya dan jam RM yang 5M itu. Atau hanya sebuah pujian sederhana itu. Itulah kenapa sampai dengan hari ini, setelah saya tahu apa yang Paulus ungkap ini dan saya betul-betul kristalisasi dalam bersikap gitu. Saya malah punya sebuah pandangan yang seperti ini. Sorry kalau saya salah, tapi saya malah punya pandangan gini hari ini. Orang kalau nutupi dengan sesuatu penampilan yang mahal, apapun itu, bagi saya justru orang itu minder. Kenapa? Lu ingin nutupi kualitas dirimu dengan apa yang kamu tempel sebagai aksesoris diri. Kalau lu memang punya self value yang benar, lu nggak butuh itu. Ya, saya bukan mau menyombongkan diri saya, tetapi ya itu pandangan saya. Makanya saya nggak pernah terjebak dengan kondisi harus punya sesuatu yang brand. Kenapa? Karena value saya bukan dilihat dan ditentukan dari apa yang saya pakai, apa yang saya kenakan. Tapi kayak Paulus bilang, confident itu didapat dengan apa yang kita bisa berikan ke orang. Simple seperti itu. Tapi ya ini harus betul-betul kita lakukan ya. Nggak boleh cuma hanya sebatas teori, tapi ya berikan. Ya, kamu akan menuai kepercayaan diri itu saat kamu tuh apa yang kamu berikan di dunia ini yang akan dihargai, bukan apa yang kamu miliki. Orang itu punya semuanya kayak gober bebek itu loh. Tapi pelitnya kayak gitu loh, siapa yang hargai? Betul kan? Malah dijadikan bahan olokan kan? Iya kan? Ini sejak dini kalau Paulus punya mindset yang benar dalam hal bersikap. Ya saya yakin ya teman-teman seperti Paulus dan ada semua yang ada bisa mendengarkan semua seperti ini. Ini akan menjadi fondasi yang kuat sekali loh, supaya landasan Anda untuk berhasil. Kira-kira kalau seperti tadi, confidence-nya Paulus ternyata kebangun karena dengan mindset tentang sikap yang benar kayak gini. Kira-kira Paulus ini bakal jadi korban medsos nggak? Halo? Ini bakal kena korban viral nggak? Nggak bakal. Kenapa? Karena dia tahu, gue dapat confidence gue bukan dengan barang yang gue punya kok, tapi dengan cara apa? Apa yang bisa gue lakukan buat orang lain? Karena saat orang lain menerima apa dampak yang kita berikan buat mereka, dan mereka give appreciation, terima kasih, dan lain-lain, itu yang membuat kita punya kepercayaan diri yang sebenarnya. Bahwa diri kita berharga. Berharga dari apa yang kita lakukan sebagai individu. Bukan berharga dari apa yang saya miliki. Dari benda-benda itu. Itu yang paling penting justru. Ya, mudah-mudahan ya teman-teman di grup ini,
di grup warrior ya, dan semua pembelajaran dari Billionaires ini betul-betul Anda lakukan ya. Miliki confidence yang benar seperti Paulus sekarang. Thank you banget, Paulus. Nah, saya langsung aja. Ini karena bahasan semakin menarik, tapi saya nggak mau semakin berlarut. Nanti kelihatan kayaknya Paulus ini terlalu sempurna banget. Kalau orang terlalu sempurna banget itu justru bahaya ya, gitu ya. Bener ya. Maka dari itu, lu boleh ngoceh apapun. Tetapi yang paling penting itu orang-orang di sekelilingmu tuh berkata apa. Bener ya? Ya, Koko dari kamu jauh. Nah, sekarang kita langsung todong aja rekan kerjanya Paulus, yaitu yang tahu Paulus, dan saya minta yang ini, yang melankolis yang ngomong gitu ya. Agar Paulus kan banyak. Supaya kalau yang melankolis itu kan tukang kritik. Melankolis kan, sorry. Melankolis itu bukan koreksi yang terbaik. Karena detil, betul kan ya? Nah, maka dari itu saya hadirkan star driver kita. Alex, yang diomongkan Paulus ini semuanya saya terlalu baik dan bagus semuanya gitu ya, Alex ya. Oke ya. Nah, Lex, sekarang Koko minta dulu kamu boleh langsung share ke teman-teman. Dari pandangan kamu sebagai atlet itu terhadap Paulus secara attitude itu bagaimana? Betul nggak yang dia ngomongnya? Atau dia ini sekarang kesempatan diberikan tanggung gitu ya? Terus kesempatan ngomong, perasaan lagi ngomong. Terus saya akan cerita gitu. Ya, kalau pandangan Alex sendiri tentang Paulus itu seperti apa? Kamu udah bersama dia berarti berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. 4 tahunan ya. Kalau dari Alex gimana, Alex? Pandangan Alex tentang Paulus? Sebenarnya tadi dia omongan Paulus betul semua ya. Karena Alex sendiri kan sudah 4 tahun ya kurang lebih bersama Paulus. Jadi tahu lah maksudnya menurutnya apa maksudnya 4 tahun. Iya, dia mikir gitu. Kalau kayaknya benar gitu kan. Kita lagi di atas. Kalau dulu Alex ya, ini sedikit saya ya. Jadi Paul ini orangnya itu luar biasa ya, definition dipersiapkan. Ya, Alex kan banyak sekali mendampingi rekan-rekan yang punya barang untuk kedalaman. Salah satunya Paul yang Alex dampingan. Waktu itu kita ada expand, kan Alex sudah beberapa kali expand baru Paul yang ke Semarang, ke Jakarta gitu kan. Nah, waktu dari Paul itu ya benar kata kalau tadi ya, Alex selalu mengamati ya sebagai melankolis ya. Jadi diam-diam mengamati gitu ya. Tahu Iya benar. Jadi waktu itu waktu pendampingan Alex waktu pendampingan ke Lendona, ke konsumen gitu, bangga banget ya sama Paul. Selalu misalnya Alex pendampingi Paul, ada tekstil nggak? Ada gitu ya. Ada brosur yakin nggak? Ada kok. Ada consulting nggak? Ada kok. Gitu ya. Itu kayaknya simpel gitu ya. Oh ya, sudah seterusnya kita sebagai enterprise waktu ketemu konsumen harus ada semua gitu ya. Tapi pada prakteknya di lapangan banyak gitu. Rekan-rekan orang lama pun gitu ya, kadang-kadang aku ada tekstil nggak? Ada brosur penyakit ya? Enggak, kok bisa kan nggak bawa? Ya kan kamu apply melankolis gitu kan. Jadi gitu ya. Nah, itu kan hal simpel ya. Jadi seakan-akan itu Paul berhasil didampingi Alex pun yang mungkin secara garis konsentrasi agak di atas pun dia nggak akan menggampangkan gitu ya. Tetap mempersiapkan semuanya, tidak menganggap ada Alex gitu bukan. Jadi kita sama-sama bawa tas besar dan lengkap gitu ya. Kadang-kadang beberapa lain ada Alex yang bawa tas besar, dia terlalu kosong gitu ya. Itu sih dalam riset luar biasa. Kita sama-sama berperan lah kalau kita dalam pendidikan. Yang tadi ya dari sikapnya dalam persiapan ya. Saya setuju ya teman-teman. Kemarin kita mempersiapkan itu kalau nggak salah dari minggu lalu ya.
sekarang kita cuma ngobrol sebentar, kurang lebih 1 jam sama Alex gitu ya. Lalu kita bilang, terus nanti kamu siapin slide-nya ya. Terusnya nanti kita dari Pak. Terus kamu kurang lebih mau apa yang dari pembicaraan kita kamu susun semuanya. Oke Bu, siap Bu. Kemarin saya komik sama ngomong enggak. Terus kamu udah ngomong apa? Ya udah ngomong lengkap. Saya dikasih cakupannya lengkap. Dan saya nanti ngomong kita kemarin sama Alex. Kalau semuanya kayak gitu, persiapin acara itu tanpa kalau semuanya tahu. Lalu kok juga ngerti kan kok yang nanti bisa ngomong ya. Kok siapin semua. Diambil apa? Tapi sampingannya kamu sekaligus ya, oh, dari expand. Kami oke. Terus selain apa lagi? Kalau ini orangnya orang yang kita perhatikan ya sesuai. Tapi bahkan apa pun juga full ringan tangan ya. Kalau kita waktu expand bareng sama event gitu, dia bantu bersih-bersih gitu kan, kayak bukan kayak kita suruh bersih-bersih enggak loh. Jadi bersih, bahkan kalau kita ngadain meeting dia menyodorkan diri ya, aku bisa bantu apa, aku mau MC atau mau feeder, dia selalu helpful gitu ya. Jadi nggak peduli. Padahal waktu expand itu kita berlima, Paul ini sendiri ya, rata-rata close friend gitu ya. Jadi bareng close friend dan Alex juga lainnya. Jadi dia kayak bukan ya untuk mempersiapkan macam-macam. Yang kemudian dari yang Alex terenyu itu dalam hal memberi ya. Waktu itu kan Alex jadi Paul kan. Dia terus Paul bilang, kok bisa lah berhenti kayak ini. Paul membeli sesuatu. Terus Alex perhatikan. Paul itu membeli kayak Oreo, ada es krim gitu kan. Ada macam-macam jajan eksek gitu kan. Terus Alex dalam hati tuh ini jajannya baik banget gitu. Ternyata Alex tanya, Paul ini buat siapa? Buat di mobil lah. PR gitu ya, buat di mobil lah gitu. Ya, ini buat apa namanya rekannya Paul karena punya anak SD juga kan. Dia perhatikan itu loh, makanya sampai semaksimal itu gitu ya. Padahal kalau ada musik, dia SD sampai apa aja cukup, tapi enggak, dia kasih maksimal gitu ya. Mungkin karena begitu sayangnya sama rekan kerjanya ya, kayak memperhatikannya gitu. Bahkan waktu dikasih itu juga ada pembelajarannya. Terus kalau sebagainya kan nawari kan, nggak apa-apa kalau nggak punya bayar sendiri gitu. Ini nggak kasih mumpung gitu ya. Kadang kan ada kalau kita belajar sama apa ini, mumpung ada poin. Kalau yang beribad itu seakan-akan menjadi sikap yang normal di banyak orang. Oh, bukan. Dia juga bulan juga. Ya, terus kalau ikut sama kamu ya, banyak. Enggak bayar sendiri. Tetap bayar sendiri. Biasa sih. Jadi itu yang harus dan itu kan Alex masih dalam tahap Paul baik ya ke rekannya gitu kan, dan makin confirm bahwa ternyata Paul itu nggak cuma tulus ke rekannya ya, jadi lebih ke arah bahkan juga perhatian ya ke Alex, karena kan Alex ini tipenya kalau tiap hari nggak biasa sarapan kan, kita sarapan bareng, jadi kita bareng, jadi tahu semuanya ya ke kebiasaan tiap harinya. Dan Paul itu perhatikan Alex begini ya, jadi Alex itu kalau tiap hari nggak biasa sarapan, jadi yang lain pada makan masih berat, Alex selalu ke bawah ke Indomaret beli roti atau beli susu gitu ya. Nah suatu saat nggak sempet,
Jadi nggak sempat, Alex tuh nggak sempat sarapan, udah, ayo cepet-cepet ini udah jam berapa ini kita harus segera masuk ke Jakarta untuk pendampingan gitu. Tiba-tiba di mobil ada roti sama susu yang udah disiapkan. Dan Alex yang minta ternyata Paul yang ngasih gitu ya. Jadi kan itu confirm banget ya. Jadi dia nggak cuma fokus ke rekan kerjanya, tapi ya ke semua orang kayak gitu tuh. Jadi ya salut sih gue sama Paul ya. Jadi ya, banyak hal di bawah tempat dalam kayak minuman juga bantu sediain. Kadang kan kita di apartemen ada ini ya, kalau Alex kan juga sediain minuman buat, kan di apartemen nggak ada galon ya. Jadi kita kadang beli minum di Alfamart, Indomaret gitu ya. Jadi Paul pun bantu sediain. Itu yang Alex pikir, wah Paul ini punya kualitas diri yang luar biasa. Padahal kalau dibanding-bandingkan, ya Paul ini masih usia 23 ya, tapi bisa memperhatikan, punya perhatian lebih daripada orang-orang sepupunya. Yang mana kalau orang-orang sepupunya itu biasanya kan kebalik, bapak muda malah sikapnya paling anak-anak, paling lembut ya. Justru ini malah kebalik, boleh dibilang gitu ya. Dia bisa dewasa, satu kata ya, itu peka ya. Peka. Bukan sensitif. Kalau sensitif itu lebih ke arah memperhatikan diri. Kalau peka itu adalah perhatikan ke lingkungan. Kamu klaim apa lagi? dan itu kalau aku itu kan dalam hal berarti ya. Dan apa dalam itu dia punya hal kan, waktu itu kan kita ada acara MLK bareng ya. Kan sebagai apa kan, kita sebagai apa kan kadang tawarin ya gue ya. Buat rekan-rekan, ayo siapa yang mau jadi MLK sekarang, dari Alex kasih subsidi 100.000 gitu kan. Dan orang pertama yang ngechat Alex tahu. Jadi Paul bilang, kok Alex nggak apa ibunya bagi aja supaya tahu partisipasi. Gitu. Itu kan berarti aku punya kan nggak banyak orang ya bisa kadang mendukung Alex sama posisi ini ada aja sebanyak-banyaknya gitu ya. Terus dari dirinya sendiri nggak mau inisiatif subsidi gitu ya. Ya itu sih Alex tiapnya Paul oke banget sih bukan. Ya. Thank you, Lex. Ini kamu mau sharing tentang ini kan? Saya itu jam sejenak dengerin Alex ngomong, ya Paulus. Banyak mungkin yang hari ini tuh punya Paulus yang punya jadi kata pikir yang harusnya menurut saya tuh secara hati harus belajar dari Paulus. Karena saya tahu berapa pendapatan Paulus di hati itu. Dan saya pada waktu dengar ini, saya pun tuh merasa tertampar ya sama Paulus. Maksudnya, saya dulu baru bisa banyak untuk ya melakukan memberi itu ya pada saat saya merasa saya tuh sudah lebih longgar gitu. Tapi yang saya salut Paulus justru keren. Saya yakin orang-orang seperti Paulus ini ya atas izin Tuhan dan kamu betul-betul mau terus bekerja keras terus menjalani prosesnya, aku yakin kamu akan cepat sekali untuk punya jaringan besar dan jadi pemimpin yang betul-betul disegani sama rekan kerja. Ya. Kan nggak heran ya, kan Paul hari ini bisa punya jaringan itu rata-rata usianya di atas Paul. Di usia 30, usia 35, dan mereka respect banget ke Paul. Karena kan mungkin attitude yang Paul tunjukkan. Karena Paul ini sekecil apapun dia perhatikan. Kayak misal sekamar Alex pun dalam kebersihan, dia menjaga. Mungkin paham ya Alex melankolis ya. Semuanya harus rapi gitu ya. Kayak dalam arti bahwa ini Samuel luar biasa ya perhatikan. Kadang kan Samuel yang lain bisa, aku kan Samuel itu harus paham Alex ya. Jadi Alex sampai nggak enak sendiri. Paul nggak apa-apa kalau berantakan gitu ya. Gitu ya. Sampai di mobil pun Alex kan mengamati ya. Ini posisinya Paul, ini posisinya siapa Alex. Dan pasti yang yang lain ada sampahnya mau bersih gitu ya. Jadi itu hal kecil yang sudah nggak sadar ya. Mungkin kita
nggak sengaja ninggalin sampah, itu kadang orang nggak sengaja. Tapi kalau memang sikap tuh dilatih dari hal-hal kecil. Kayak aku tadi ngomong, orang tuh nggak sadar, kok kenapa sih aku kok nggak sukses apa? Ya karena sikapmu berantakan. Karena sikapmu nggak bisa kayak orang lain. Kamu nggak peka ke orang lain. Ya maka kamu nggak akan mendapat ya dihargai atau dia mendapat penghargaan dari orang lain. Ya kan lu nggak menghargai, ini lu mobilnya siapa kan gitu kan. Lu bikin sampah sembarangan. Itu kan salah satu sikap yang tercermin dalam kerja hubungan dengan orang itu tercermin. Sikap itu identitasmu. Dan benar, ya ini kalau Alex ngomong kayak gini, yang semobil sama Alex atau kayak itu sangat pakai gitu. Cuma ini gitu ya. Tapi kan ada pembelajaran gitu loh. Iya dong. Itu kan pembelajaran nyata. Mumpung ini auditornya memang polis sejati gitu loh. apa maksudnya itu buat belajar. Iya. Betul. Ya sudah tahu lah. Resiko kotor ini. Justru mobil kalau terlalu bersih tidak dipakai buat kerja. Kalau Koko lihat mobilnya Don Koko terlalu bersih, Koko lu iya, mobilnya jangan buat kerja. Mobil masih. Jangan-jangan kamu pakai buat pacaran aja. Dan yang ini yang terakhir, Pak selalu sharing mau sama rekan-rekan semua sebenarnya. Jadi saat kita didampingi sama apa itu, yang penting bukan bagaimana kita belajar, cara ngomongnya gimana, cara closing, yang penting closing juga. Tapi bagaimana caranya kita itu mempelajari attitude yang dibawakan sama apa yang kita, cara ngomongnya, preferensinya seperti apa, kemudian apa ini memujinya seperti apa, itu yang kita perhatikan. Dan Alex lihat Paul itu nangkap semuanya ya. Kadang kan kalau orang nggak kan gini, kalau didampingi kok Alex enak dibayarin semua. Itu kalau orang nggak nangkap ya Pak ya. Tapi kalau Paul nangkap ya, kalau didampingi Alex, kalau misalnya kok Alex kalau bisa aku duluan yang bayarin, itu Paul ya Pak ya. Jadi itu bedanya kalau kita belajar attitude dari seorang klien atau kita cuma sekedar didampingi gitu. Itu yang tadi dari Alex yang Alex lihat Paul seperti itu. Thank you, Lex. Kamu bisa share seperti ini ya. Oke. Lex, thank you ya. Thank you buat Alex ya, teman-teman semuanya. Kok tambah semakin kelihatan sempurna? Beri saham naik. Nilai saham lagi naik. Terus, ya, Koko ini cuma tanya aja, kenapa kamu mau melakukan itu? Kenapa kok melakukan semua itu? Karena nyambung ke poin kelima, rekan-rekannya di mana ya ketika melakukan apapun jangan pakai namanya kalkulator manusia, tapi pakailah kalkulator Tuhan. Yang kayak Paulus yakini banget. Jadi setiap kali kayak Paulus melakukan sesuatu, kayak Paulus mengerjakan sesuatu, itu ya ibaratnya kayak nggak pernah gue kayak Paulus ini coba untuk hitung-hitungan gitu kok. Dan itu pun juga relate banget ketika menjalankan bisnisnya dia gitu. Kan Paulus kan juga pernah sharing sama Ko Kristo, sama Cody juga sama yang lain. Waktu di tangan kemarin kita ngobrol kok. Ya bisnis jadi ini unik banget ya. Jadi kita nih kayak udah fokus nih ngembangin ke jaringan ini. Tapi kok nggak besar kok jaringannya kok. Tapi rekan-rekan menariknya berkat itu kadang nggak datang dari jaringan itu, tapi datang dari mana? Dari yang lainnya. Mungkin dari closingan konsumen kita. Itu Paulus merasakan banget sih kok. Ketika Paulus ketemu sama rekan-rekan terus, mana nih hasilnya nggak ada gitu ya kok. Nah itu mungkin kan Paulus berpikir pakai kalkulator manusia. Tapi ternyata kok itu kayak sehari pas sebelum mau tutup Paulus itu banyak loh kayak konsumennya Paulus yang ngecek Paulus tanpa Paulus ngecek duluan. Nah itu mungkin yang Paulus sadari mungkin ini adalah kayak kalkulator Tuhan lah kok. Jadi kalau ibaratnya kayak kita udah kayak bantu maksimal, kita lakukan secara maksimal yang terbaik buat kayak tim kita, ke rekan-rekan kerja kita, Tuhan pasti ngasih ke kita. Karena kan ya sekali lagi rekan-rekannya Tuhan kan nggak pernah berutang ikut sama dia. Kayak gitu kok. Dan mungkin kalau boleh nulis saja nih kok. Ini kan juga Paulus kan juga dapat belajar dari dia. Ini ibaratnya ada dua angka rekan-rekan. Nah angka yang atas ibaratnya angka kita ini kayak memberi kok. Angka di bawah ini adalah kayak angka dengan harapan yang kita terima. Jadi misalkan kalau besar kita memberi 1, kita berharap mendapatkan 1 juga.
Nanti berapa yang kita dapatkan? 1/1 sama dengan 1. Nah, betul ya. Kalau misalnya kita di sini ibaratnya kayak memberi 1, terus mengharapkan mendapatkan 2. Berarti malah berapa? Tapi kalau misalnya kita di sini berusaha untuk memberi, melakukan terbaik buat rekan-rekan kita, buat siapapun, kita melakukan yang lain juga. Ya kita benar tanpa mengharapkan sama sekali. Dapatnya berapa? Dapatnya ada 3. Semua bilangan seperti 0. Jadi memberi tanpa berharap apapun area 0. Kamu melakukan sesuatu, melayani buat downline, buat crossline, bahkan buat upline-mu, tapi dengan mengharapkan 0, maka hasilmu berkah dari Tuhan justru tak teringat. Gitu ya. Ya. Yang kalau sudah berkembang jadi. Ya, semoga buat teman-teman sekalian, ini bukan cuma hanya menjadi sebuah knowledge ya, tapi saya harapkan ini juga betul-betul dilakukan. Dan Paulus jangan pernah lelah melakukan itu, karena kan ya kalau bicara tentang kalkulator Tuhan kan ya kembali ke ajaran agama yang kita yakini semua ya, bahwa barang siapa memberi dia pasti akan menerima, barang siapa menabur dia pasti akan menuai. Nah, banyak orang yang nggak bisa mengimani prinsip ini, sehingga akhirnya dia pakai kalkulator manusia itu tadi. Kalau dia betul-betul mengimani bahwa barang siapa menabur dia pasti menuai, sudah pakai kalkulator Tuhan. Memberi saja, nggak usah mengharap. Pasti Tuhan itu nggak pernah tidur. Ya, thank you Halus, kamu sudah berbagi tentang poin ini. Ini sangat bagus ya, meskipun ini lebih panjang dari kemarin bersama dengan narasumber kemarin. Tapi sebagai closing ini Gus, Koko ingin tanya ke kamu. Semua setuju ya? Dari awal tadi sampai akhir ya, melihatin Paulus ini kayaknya selalu senyum terus. Selalu happy terus. Betul ya? Rasanya mungkin nama ini ya, toh. Hidupnya enak banget ya. Mau memberi ke orang ya, toh. Ke Indomaret, gesek ATM ya. Enak banget hidupnya dia. Senyum terus, kayaknya nggak ada beban gitu loh. Gitu. Padahal ya tahu Koko, kamu juga masih banyak punya pergumulan, proses yang kamu hadapi. Kamu juga hari ini sebagai putra dari ibumu ya juga banyak harapan yang ada di pundak kamu. Koko tahu bebanmu begitu besar. Tapi Koko setuju. Kamu adalah Mr. Smile Guy ya. Apa ini? Smiling Guy ya. Smiling Guy. Smiling Guy ya. Paulus Smiling Guy ya. Apa sih yang buat kamu tuh bisa cita-cita happy terus gitu loh? Kan teman-teman mungkin hari ini juga punya proses, punya beban, punya hal-hal yang harus dihadapi. Nah mungkin mereka bisa dapat tips dari kamu. Apa yang buat kamu tuh bisa selalu ya senyum terus? Gitu. Ya Bu, karena yang konsepkan jadi ini kan there is no reason, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa balik Eko dia di Eko. Jadi dari kalau kayak menjalankan sejak awal kayak ya kalau kan banyak banget aku belajar juga, terus kayak mencoba mempraktekannya pun ya kayak di sini kalau kayak merasakan kayak bawa manfaat lah aku kepada kayak ke setiap orang yang Paulus temuin. Kayak misalkan ke teman-teman ya Paulus bisa berbagi suatu hal itu kan kayak menurut Paulus kan kayak suatu hal yang menyenangkan lah aku. Jadi ya enjoy lah aku Paulus kan ibaratnya kayak bisa berbagi ke banyak orang lah. Dan di ujung akhirnya pun ya pasti dapat hasil yang besar kok. Jadi Paulus melihat bahwa di prosesnya Paulus dari awal pertama kali Paulus join sampai di hari ini bahkan nanti ketika nanti udah amin ya sukses banget gitu ya kok. Semua itu kayak menurut Paulus kayak terasa menyenangkan banget lah kan. Kita kayak bisa ketemu dengan banyak orang, kita kayak bisa berbagi, kita bisa kayak berbagi manfaat juga. Itu kayak menurut Paulus yang apa itu? Satu hal yang kayak nggak bisa dibayar dengan kayak uang lah menurut Paulus. Kayak gitu, ketika kita bisa berbagi gitu. Ada perkataan yang menyebutkan bahwa kebahagiaan terbesar itu saat kamu bisa melihat orang lain bahagia. Ya. Dan kamu, ya kalau gue lihat berarti sekecil apapun, setidaknya saat kamu bisa tersenyum ke orang lain, senyum itu akan memberi kebahagiaan ke orang lain. Betul ya?
Dan Koko salut ya dengan orang-orang yang seperti Paulus, seperti ada semua sebagai seorang atlet yang ya siapa sih orang yang nggak punya beban? Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa tetap tersenyum di balik semua beban yang dia ada. Itu adalah orang yang punya kualitas mental yang dan dia tetap bisa membahagiakan orang lain di balik dari semua apa yang dia alami. Dan itu sekali lagi pilihan sikap yang penting. Mudah-mudahan teman-teman semua ya setelah mendengarkan sesi Paulus ini ya betul-betul kayak gini ya. Apa nih? Dari oh. Oke, buat teman-teman sekalian, mudah-mudahan ya sesi yang kali ini betul-betul bisa membuka pikiran kita, membuka hati kita ya untuk satu poin yang paling penting kalau kita tuh mau berhasil sekali lagi adalah kekuatan sikap itu. Dan saya melihat Paulus melakukan ini, itulah kenapa saya ajak Paulus. And then ini juga hal yang bagus ya. Orangnya juga ada di sini. Jadi saya tuh bersyukur banget dikelilingi orang yang punya sikap-sikap yang luar biasa kualitasnya. Dan bagi saya orang-orang punya kualitas sikap yang luar biasa ini dia akan menjadi orang yang lebih berbahagia. Pasti. Ada banyak orang yang punya lebih banyak uang, tapi kalau sikapnya nggak benar, dia nggak lebih bahagia. Ya kalau dia Paulus hari ini, mungkin akan banyak orang itu iri dengan dia, gitu kan ya. Kenapa ya? Sikap yang benar itu membuat kita lebih berbahagia. Kan banyak teman-teman saya, banyak orang-orang lain yang mungkin hari ini punya peringkat uang lebih banyak, tapi nggak lebih bahagia dari Paulus. Dan ya kualitas sikap itu luar biasa ya. Saya ada pengalaman ya. Ini orangnya juga ada di sini. Jadi waktu di Semarang, saya expand, Paulus datang, terus kemudian saya sama Alvin sama saya dari mana ya waktu itu? Tangerang ya, dari Tangerang. Nah, singkat cerita lucu banget kumpul sama dua orang itu, Paulus sama Alvin, bayangin. Ranjang satu memang kan, king gitu kan ya. Ya kita tidur seranjang lah ya gitu ya. Oke. Nah, terus ada sofa. Sofa itu tidak terlalu panjang dan kalau tidur di sana pasti kakinya harus itu. Lucunya, Paulus sama Alvin sama-sama berebut mau tidur semua di sofa. Dan saya itu sempat heran. Ini apakah saya ini semenakutkan itu ya? Gak jadi masalah dari sama saya. Saya tuh heran ya. Jadi Paulus sama Alvin ini rebutan ya, Bang. Paulus sudah di sofa dulu di sini. Terus Alvin bikin alasan apa? Paulus ke WC. Iya, Paulus tidak. Alvin masih tempat di sofa ya. Apa itu dia? Saya lihat ya. Apa kata? Dan saya di lantai sendiri aja. Emosi saya langsung. Saya emosi dari saya lagi. Kalau semua masih rebutan tidur di sofa, nggak ada yang mau sama bareng sama saya. Lebih baik tidur di luar semua. Karena saking ya mereka itu punya sikap yang baik ya toh. Ya Paulus ini nggak mau. Dia tuh lebih muda, masa suruh Alvin ada di apa sofa gitu kan ya. Padahal saya sendiri sebenarnya ya kamu tahu sendiri kan, terus pokoknya di sofa aja kan gitu. Tapi kan mereka nggak mau semua. Akhirnya mereka ya seperti itu kan. Saya heran udah apa mau di sofa berdua gitu. Terus saya di ranjang sendirian, saya instastory gitu ya. Inilah atlet yang tidak diharapkan oleh para debat. Ya, di satu sisi Alvin juga berpikir, meskipun saya lebih tua, tapi justru saya harus bisa lebih menghargai yang lebih muda ini, yang kasih kesempatan lebih, dan saya harus ngalah gitu ya. Jadi lucu mereka semua tuh akhirnya ya berantem sih. Tapi ya berantem ya versi pragmatis sama berantemnya itu kusuk gitu. Oke. Thank you so much ya buat Paulus. Terima kasih buat teman-teman di sini dan terima kasih buat teman-teman di Zoom. Saya pribadi merekomendasikan mungkin ini untuk Anda bisa baca How to Have Confidence and Power in the Dealing with People. Buku ini keren banget, bagus banget. Bahkan saya udah baca ya sampai di halaman yang paling terakhir, diajarkan bagaimana kekuatan berkomunikasi, kekuatan berkata-kata dengan baik itu akan menentukan perbedaan dan hasil. Buku ini keren banget.
Anda begitu baca bab pertamanya aja, Anda udah merasa langsung it's a magic. Ini buku terbaru ya, yang di-launch sama Billionaires. Dan bagi Anda yang mau, ini link nanti segera langsung di-share. Anda bisa langsung beli, harganya special price, teman-teman. Kalau Anda tahu nih di Gramedia harganya dijual 110.000. Ya, di sini kalau nggak salah di diskon nanti jadi berapa? 69.200. Ya, ini murah banget, teman-teman. Itu kan cuma ganti ongkos cetak gitu. Ya, terima kasih. Ini kalau Paulus bukunya ini ya, Lucy. Ini ya. Ya, bagus banget terkait. Jadi kalau buku ini kan yang apalagi yang di bab pertama ibaratnya kan kayak ya ibaratnya kan di sini kan dikatakan bahwa di awal dari diri kita sendiri lah. Jadi kalau misal kita belum bisa mengerti diri kita ya pun tidak akan jadi oleh orang lain lah tuh. Dan bahkan kan ada juga cerita yang menarik di sini kok. Mungkin tadi mau saya di situ cuma ada kayaknya kepanjangan gitu kok. Sampai itu kan maksudnya kayak ini banget tuh di cerita di bab pertama dari yang namanya Gary Smalley. Yang dimana dia akan bercerita tentang uang $50 tuh. Yang dimana dia tanya nih ke konferensinya gitu, ke seminarnya gitu, ke orang-orang yang ada di seminarnya. Kira-kira siapa nih yang mau uang ini? Nah semuanya angkat tangan tuh. Terus uang diremas. Siapa masih mau yang namanya uang ini? Masih banyak yang angkatan. Terus uangnya diinjek-injek tuh sama beliaunya. Siapa yang mau menginginkan uang ini? Dan ternyata masih banyak yang keangkat kok tangan-tangan. Ya itu kalau berpikir bahwa sebenarnya orang yang benar-benar luar biasa adalah orang yang saya yang bilang Koko tadi ya, orang yang bukan hanya kayak punya barang apa, tapi apa? Punya value yang bisa kita berikan ke banyak orang. Yang kayak Paulus. Salam kembali lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu bagaimana Diamond besok di acara Warrior Diamond Challenge, Warrior Diamond Challenge ya. Pukul 7 malam ya, karena ada sesuatu yang spesial buat Anda semua, tapi khusus yang mana Diamond aja terkualifikasi yang khusus. Kalau belum bagaimana? Diamond lah di bulan September kita ketemu di acara Warrior Diamond Club di bulan Oktober nanti ya, karena ada sesuatu yang spesial. Oke, saya kembalikan langsung ke Bu Nita. Thank you so much Paulus. Sampai ketemu. Dan setelah itu kita ada bisnis dan dibawakan langsung oleh Startup Indonesia, Bidai Purnomo dan Bapak Anton Sugianto Info. Wah, Info dari Semarang ya. Info ya Bu. Oke, acara berikutnya ada dari yang Diamond Class nanti akan dihubungi sama plan-plannya untuk yang qualified bulan Agustus. Next, kita tanggal 15 ya, untuk yang di online semua Anda bisa mengundang prospek juga, karena tanggal 15 kita ada BOS Business Opportunity Session langsung dengan 3 narasumber yang luar biasa. Dan ini sesinya akan dikemas secara berbeda, ya, jadi spesial, dan pembicaranya adalah Bapak Seman Suartono, Ibu Sofia Dewi, dan Serta. Pastinya kalau ingin tahu spesialnya apa, undang orang yang banyak. Ini bisa dipakai ya. Oke, ini online, jadi jangan datang ke kantor. Nanti datang ke kantor. Next. Dan hari Sabtu minggu ini kita juga dari Billionaires ada acara Bi-Weekly Unstoppable Business hari Sabtu jam 2 siang, dan hari Minggu untuk yang Unstoppable Business ini kita tentang open break. Kalau hari Minggu kita tentang teknis. Jadi ada the magic of follow up dengan pembicara tadi Bapak Alex. Mengupas tuntas bagaimana follow up itu. Dan kalau teman-teman ikut di sebelumnya, setiap sesi yang dibawakan itu pasti akan banyak insight yang baru yang bisa kita pelajari. Jadi jangan lewatkan. Ada lagi Pak? Oke, untuk Surabaya ya, untuk yang di onsite di Brand Center Surabaya tanggal 2 September kita ada BMTG, ada bisa undang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lewatkan, ini tiketnya terbatas.
Untuk early bird ya sampai tanggal 20 tiket hanya 20.000. Nah, banget ya. Tolak gratis gitu pakai ya. Ini semuanya gratis. Oke, jangan lewatin juga hari tanggal 24 ya. 24 September dari Sabtu dan Surabaya mengadakan anniversary. Jadi buat teman-teman semuanya termasuk yang hari ini online tapi tinggal di Surabaya, di sekitarnya Sidoarjo gitu ya, bisa datang. Kita ada anniversary di Surabaya. Pastinya caranya banyak dan ada presensi khusus. Oke? Ada lagi Pak Alvin? Ya, ini buku yang direkomendasikan. Jangan lupa segera beli dan dibaca. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf tadi yang di Zoom ya kalau suaranya kurang jelas. Memang konsep itu presiden ya. Tapi ada kendala teknis dan tadi mulainya juga ada terlambat sedikitnya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Oke. 3, 2, 1.